Puji Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan saya untuk membahas mengenai keselamatan. Ya, memang kelihatannya sepele ya, keselamatan. Tapi bukankah setiap daripada kita, semua umat manusia, untuk beragama, berusaha untuk mencari sesuatu melalui agama, melalui kepercayaan, melalui pengajaran. Supaya apa, saudaraku? Supaya setiap daripada kita hidupnya baik. Supaya kita pada akhirnya memperoleh apa yang dinamakan sebagai keselamatan. Apa itu keselamatan? Ya, kalau secara hidup manusia, kita tidak sakit, tetap hidup ya, itu selamat. Tapi di dalam Tuhan, di dalam kehidupan yang kita mengerti di dalam Tuhan Yesus, itu ada yang dinamakan hidup kekal, saudara. Nah, kehidupan kekal inilah yang merupakan janji Tuhan kepada setiap daripada kita di Yohanes 3:16. Begitu besar Allah mengasihi setiap daripada kita, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya, beriman, maka beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal, hidup yang gimana, saudara? Hidup yang selamat bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pilihannya ada dua. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Yang selamat hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang tidak selamat itu nanti akhirnya pada hari penghakiman akan diadili sesuai dengan kitab daripada agama atau kepercayaannya masing-masing. Jadi kalau agamanya A, maka kitab Allah yang dibuka. Menurut kitab A, apakah orang tersebut sudah melakukan cukup, sudah selamat atau masih belum? Dengan dasar itu maka dia akan diadili, baik buruk maupun yang baik. Nah, sedangkan ketika kita bicara mengenai keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus, itu adalah karena ada yang membayar kesalahan-kesalahan yang saudara dan saya lakukan. Jadi siapapun manusia, tidak ada yang sempurna. Pastilah setiap daripada kita melakukan kesalahan. Bahkan ketika kita lahir pun, kita sudah lahir di dalam dosa. Karena apa? Karena dosa keturunan. Karena ketika Adam sebagai manusia pertama yang berdosa, itu membuat setiap umat manusia yang lahir karena keturunan Adam adalah manusia yang berdosa. Jadi dosa itu, saudaraku, tidak bisa ditebus dengan perbuatan baik. Tetapi oleh karena kasih Tuhan kepada setiap daripada kita yang percaya, maka Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, di mana kita merayakan Paskah barusan ini. Dan oleh karena pengorbanan yang di atas kayu salib untuk menebus setiap perbuatan dosa kita. Jadi barang siapa yang percaya, beriman kepada Yesus, maka dosanya dibayar lunas. Ketika Tuhan di atas kayu salib, Dia mengatakan it's finished, sudah selesai. Artinya apa? Sudah terbayar dengan lunas. Jadi dosa-dosa saudara dan saya yang percaya, beriman kepada Yesus sudah dibayar lunas. Oleh karena itu, status kita semua adalah bukan status orang-orang yang hutang. Jadi kalau saudara misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari kita hutang di bank, statusnya masih hutang, belum terbayar. Tetapi kita sudah dibayar sama pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita sudah dibayar lunas. Status kita bukan hutang, tapi kita sudah lunas. Nah, pertanyaannya adalah, saudaraku, bahwa masih banyak di luaran sana yang memperdebatkan apakah setelah kita selamat, itu keselamatannya bisa hilang enggak? Ada yang ngomong bisa hilang, ada yang ngomong enggak bisa hilang. Kalau menurut kita melihat dua ekstrim dari ajaran doktrin kekristenan, doktrin pertama yang Calvinisme, ya Calvin, itu mengatakan sekali selamat tidak bisa hilang. Jadi selamat terus sampai kapanpun, ya. Terus doktrin yang ekstrim satunya Arminian mengatakan bahwa kita bisa kehilangan keselamatan kita. Nah, hari ini kita akan membahas yang mana yang benar dan apa artinya dipilih selamat atau hilang keselamatan atau tidak bisa hilang keselamatan. Apa artinya itu? Kalau kita melihat doktrinnya Calvin,
dikatakan bahwa kita ini dipilih untuk bisa menjadi anak Tuhan. Memang secara firman Tuhan, sebelum dunia dijadikan, saudara dan saya yang beriman itu sudah dipilih oleh Tuhan. Sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dijamah oleh Tuhan supaya kita tuh beroleh iman. Karena apa? Iman itu bukan dari kita, saudaraku. Iman itu adalah pemberian dari Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin kita semua bisa selamat. Karena hanya dengan iman kita bisa mengalahkan dunia. Tetapi iman ini adalah dari Tuhan. Bahkan kalau kita lihat buah roh di Galatia 5 ayat 22-23 itu dikatakan ada 9 buah roh. Salah satunya kalau bahasa Indonesia itu kesetiaan, tapi bahasa Inggrisnya adalah faith. Bahasa Yunani adalah pistis. Artinya apa? Itu adalah iman. Jadi iman itulah buah daripada Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itu membuat kita beriman. Dan bagaimana iman itu bisa bertumbuh, saudaraku? Dikatakan di Roma 10 ayat 17 bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, ini penting, saudaraku. Kenapa dikatakan firman Kristus bukan firman Allah? Karena ada satu pengertian detail yang harus kita mengerti. Dikatakan firman Kristus atau Kristos bahasa Yunaninya. Itu disebabkan oleh karena kita semua harus mengenal Kristus secara benar. Jadi bagaimana mengenal secara benar? Karena tanpa kita mengenal secara benar, maka kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saudara masih ingat pada perjalanan di Emmaus, ke Emmaus. Jadi ketika kita bicara setelah Paskah, setelah kebangkitan Tuhan, pada hari itu juga ada murid Tuhan yang berjalan ke Emmaus. Emmaus itu adalah satu tempat di mana ada sumber mata air dan kurang lebih berapa puluh kilometer ya, berapa belas kilometer daripada Yerusalem. Dan ketika murid-muridnya sedang berjalan menuju ke Emmaus dan Tuhan Yesus menghampiri mereka dan ikut nimbrung bersama-sama dengan murid tersebut. Dan murid-muridnya itu membicarakan mengenai bagaimana ada seorang yang diharapkan untuk menjadi Mesias, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi ternyata bahwa calon Mesias tersebut ditangkap, disalib, mati, bahkan hilang daripada kuburnya ya, pada hari yang ketiga. Dan mereka begitu galau, istilahnya bahasa kerennya galau, bingung apa yang harus dilakukan. Karena mereka sebenarnya mengharapkan Yesus menjadi Mesias daripada bangsa Israel. Tetapi Tuhan langsung mengatakan kepada mereka, betapa bodohnya engkau dan lambannya hatimu, engkau tidak bisa mengerti mengenai apa yang sudah diceritakan oleh kitab-kitab, 5 kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan membicarakan semua kitab-kitab yang sudah ada di perjanjian lama sampai dengan kitab para nabi, nabi besar, nabi kecil, bahwa semua yang dibicarakan itu adalah mengarah kepada Mesias atau kepada Yesus Kristus, di mana Yesus akan pada akhirnya mati, menderita di atas kayu salib dan bangkit untuk menjadi Mesias bagi seluruh umat manusia. Jadi ketika murid-murid itu meskipun mereka kumpul dengan Tuhan selama 3,5 tahun, tetapi mereka tidak mengerti dengan benar. Mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Meskipun Tuhan Yesus itu berjalan bersama-sama dengan mereka, mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa merasakan. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Memang iman itu diberikan oleh Roh Kudus, diberikan oleh Tuhan kepada setiap daripada kita. Cuma ketika bibit iman itu sudah ada dalam diri kita, kita punya kewajiban, saudaraku, untuk hidup di dalam Dia. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Ketika kita membuka mata kita, kita memandang wajah Dia, kita bisa tahu, oh ini adalah wajahnya Tuhan Yesus. Ini adalah Tuhan yang benar. Bukan banyak dari kita mungkin sudah merasa bahwa kita adalah orang Kristen karena kita lahir sudah Kristen, dari keluarga Kristen, kita dari kecil dibawa ke gereja. Tetapi secara kenyataan banyak dari kita mungkin hanya sadar ke gereja, beragama, tetapi tidak betul-betul mengerti. Sama seperti dua murid berjalan ke Emmaus, di mana mereka hanya berkumpul dengan Tuhan 3,5 tahun pelayanan bareng, saudaraku. Tetapi mereka tidak tahu, tidak mengenal, bahkan bingung. Ketika Tuhan mati di atas kayu salib, dikubur,
hari ketiga bangkit, mereka bingung, mereka tidak mengerti, mereka galau. Padahal itu sudah ada semua tertulis di kitab suci. Oleh karena itu dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Berarti apa? Berarti saudara dan saya harus bisa mengenal Kristus secara benar. Supaya iman kita bisa betul-betul bertumbuh di dalam Dia. Karena di Roma 8 ayat 1 dikatakan, tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Kalau ini bahasa versi terjemahan Indonesia, hanya ada tulisan tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Tetapi kalau kita lihat pada misalnya Young Literal Translation, YLT ya, itu dikatakan di dalam Kristus dan yang berjalan tidak di dalam daging tapi di dalam roh. Ada tambahan itu, saudaraku. Who walk not in the flesh but in the spirit. Karena di dalam Tuhan berarti apa? Berarti kita spiritualitas kita itu harus kita latih, saudaraku. Karena saudara dan saya lahir bukanlah menjadi manusia biasa. Ketika kita lahir dari orang tua jasmani kita adalah manusia biasa. Tetapi ketika kita mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan, maka kita sudah memperoleh meterai Roh Kudus yang dimeteraikan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya untuk menyertai selama-lamanya. Oleh karena itu, kita semua mempunyai kodrat ilahi. Dan kodrat ilahi inilah yang membuat kita beriman kepada Tuhan. Yang membuat kita terkoneksi kepada Tuhan. Oleh karena itu sangat penting, saudaraku, untuk kita semua mengalami status baru. Karena status bukan hanya di dalam KTP, status bukan hanya kalau kita ditanya agamamu apa. Tidak, saudaraku. Tapi status ketika Tuhan memeteraikan rohnya di dalam hidup kita dan kita mengalami kelahiran baru. Sehingga kita memperoleh kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, saudaraku. Sekarang saya mau tanya, statusnya anak itu bisa dicabut? Jadi misalnya kalau saudara, orang tua saudara mangkel, benci sama saudara dan ngomong, aku memutuskan bahwa kamu bukan anak saya lagi. Bisa enggak? Secara hukum mungkin bisa, tapi secara kenyataan darah yang ada dalam diri kita adalah merupakan keturunan dari orang tua kita. Demikian pula ketika status kita sudah menjadi anak-anak Allah, mengalami kelahiran baru. Karena apa? Karena ketika kita mengalami kelahiran baru, status itu tidak bisa hilang lagi, saudara. Maka dikatakan anak bungsu yang hilang, akhirnya waktu kembali, orang tuanya, bapaknya masih nganggep bahwa dia itu anaknya yang mati, hidup lagi. Karena apa? Karena statusnya sudah menjadi anak. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama yang tadi kita katakan bahwa bisakah keselamatan itu hilang? Sekarang saya mau tanya, kalau statusnya sudah anak, maka orang yang mengalami kelahiran baru tidak akan kehilangan statusnya. Tetapi orang yang belum mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan, statusnya masih belum anak Allah, statusnya belum, memang mungkin sudah agama Kristen, memang mungkin sudah seakan-akan beribadah, tapi mungkin belum betul-betul mengenal Tuhan, belum betul-betul berada atau hidup di dalam Kristus. Maka ada perkataan keselamatan. Seringkali kita lihat dalam kehidupan kita, mungkin kita melihat seorang yang statusnya di dunia itu mungkin Kristen karena agamanya Kristen, karena mungkin keluarganya Kristen, atau mungkin pasangannya itu Kristen, tapi dia tidak betul-betul ikut. Jadi ketika sesuatu terjadi dalam kehidupannya, tahu-tahu dia dikatakan murtad, ikut agama yang lainnya. Terus kesimpulannya adalah, keselamatan itu bisa hilang. Sebetulnya keselamatannya tidak hilang, tapi orang tersebut yang belum pernah mendapatkan keselamatan atau statusnya masih belum menjadi anak Bapa. Sehingga apa? Sehingga ketika sesuatu terjadi dalam kehidupannya, maka dia tidak mempunyai pemikiran kedua langsung meninggalkan
kepercayaan yang semula dan pindah kepada kepercayaan yang lain. Oleh karena itu sangat penting saudaraku bagi kita semua untuk bisa mengenapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa hidup kita harus berada di dalam Dia. Berjalan tidak di dalam daging tapi berjalan di dalam roh. Karena apa saudaraku? Karena ketika kita tidak berjalan di dalam roh, maka hidup kita tidak berbuah. Kita lihat, kita ambil satu contoh penjahat yang di sebelahnya Tuhan Yesus. Ada dua saudaraku. Yang satu tetap tidak percaya, tetap menganggap Yesus itu cerita saja. Tetapi yang lainnya saudaraku, itu percaya bahwa Yesus ini yang orang yang tidak bersalah, tetapi yang bisa menyelamatkan semuanya, bahkan dirinya. Bahkan dia masih sempat mengatakan, kalau engkau nanti di surga jangan lupa sama saya, katanya penjahat tersebut. Dan apa yang terjadi? Dengan iman yang ditunjukkan oleh orang tersebut, iman yang ditunjukkan melalui apa? Melalui metanoia, melalui perubahan pemikiran. Metanoia itulah transformasi dalam pemikirannya, di mana pemikiran penjahat satunya menganggap Tuhan Yesus adalah juga penjahat seperti mereka. Tetapi orang ini mengalami metanoia, perubahan pikiran. Jadi di Roma 12 ayat 1 ya dikatakan, janganlah kita menjadi serupa seperti dunia, tapi kita harus merubah pikiran kita. Nah, merubah pikiran kita sehingga kita bisa mengenali Yesus. Meskipun dia seumur hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan atau tidak pernah berbuat baik, dia adalah penjahat besar sampai matinya disalib. Kalau orang yang matinya disalib itu mestinya dosanya bukan cuma sekedar mencuri ayam, saudaraku. Dosanya bukan sekedar mencuri pakaiannya tetangga, tetapi betul-betul melakukan sesuatu yang sangat-sangat jahat, sehingga sampai akhirnya orang tersebut dihukum salib. Tetapi ketika dia menunjukkan metanoia, perubahan pemikiran, di mana dia bisa mengenali Yesus, meskipun hanya mungkin beberapa jam sebelum dia disalib, dia baru melihat Yesus. Tapi Roh Kudus menjamah, memberikan iman kepada dia, sehingga dia bisa mengalami metanoia, perubahan pikiran, dan dia bisa mengenali Yesus, dan dia bisa percaya kepada Yesus, bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, kata Tuhan. Di situ ditunjukkan bahwa ada satu tanda, ada satu ketika kita melihat seseorang, apakah orang tersebut sudah lahir atau tidak, itu ada bedanya, saudara. Kalau di penjahat itu yang jelas dia mengalami metanoia, mengalami perubahan pemikiran. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah mengalami metanoia dalam kehidupan saudara? Sudah betul-betul mengenali Tuhan kita, sehingga apa? Sehingga status saudara sudah pasti sebagai anak-anak Allah yang punya kodrat ilahi, yang mana kodrat ilahi tersebut itu harus ibaratnya seperti HP Android itu memerlukan Wi-Fi, memerlukan layanan data. Ketika layanan data atau Wi-Fi tersebut tidak dikoneksikan, maka kita tidak bisa memakai HP Android itu. Kita hanya bisa menggunakan untuk telepon biasa, tapi tidak bisa menggunakan untuk melakukan sosmed, melakukan searching di Google, melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan HP Android untuk bisa berfungsi secara benar dan baik. Demikian kodrat ilahi saudara dan saya. Kodrat ilahi yang memampukan kita semua beriman kepada Yesus, memampukan saudara dan saya mengenali Tuhan kita di dalam nama Yesus dengan benar. Ketika kita tidak melatih untuk berhubungan, terkoneksi dengan Allah kita, dengan Yesus kita melalui Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup kita, maka kodrat ilahi itu tidak bisa membawa kita untuk bisa hidup di dalam Dia. Hidup berjalan tidak dalam daging, tapi hidup berjalan di dalam roh. Karena itu sangat penting, saudaraku. Maka kita bisa melihat apakah pernyataan keselamatan itu bisa hilang atau tidak
itu benar atau salah. Ketika status kita sudah jelas, kita sebagai anak-anak Allah, maka keselamatan itu Tuhan tidak akan mengizinkan hilang dari saudara. Saya mendengar banyak cerita ketika seorang dari keluarga Kristen yang semestinya dia sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, tapi ketika dia menikah dengan suami atau istri yang dari kepercayaan yang beda, dia akhirnya mengikut suami atau istrinya, pasangannya, dan dia meninggalkan kekristenan. Tetapi suatu saat beberapa puluh tahun kemudian, dengan cara-cara yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupannya, dia kembali kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Tapi saya juga mendengar cerita di mana kelihatannya ada orang yang kelihatannya beragama Kristen, bahkan dia sampai menjadi seorang teolog, tetapi masih belum percaya sama Tuhan Yesus. Hanya secara kepercayaan, secara agama, dia pandai menjadi teolog, menjadi bahkan dikatakan S3. Bahkan saya membaca bukunya, di pendahuluan bukunya, di prolognya dikatakan bahwa ketika dia sedang menulis awal buku ini, dia masih belum percaya Yesus. Tapi ketika dia menyelesaikan buku itu, dia baru mengenal Yesus dengan benar. Dan dia mengalami kelahiran baru. Jadi kelihatannya orang yang sudah percaya, ya, sudah mengerti mengenai kekristenan, tetapi tidak mengalami metanoia. Sehingga akhirnya satu hari ada sesuatu hal terjadi dalam kehidupannya, dia menjadi yang dikatakan murtad atau meninggalkan Tuhan. Itu bukan berarti keselamatan bisa hilang. Keselamatan tidak bisa hilang ketika status kita sudah menjadi anak-anak Allah. Karena Allah yang kita kenal dalam Yesus mengatakan, aku tidak akan melepaskan orang-orang yang sudah kau berikan kepadaku ya Bapa. Kata Yesus kepada Allah, kepada Bapa. Tuhan tidak akan melepaskan kita, saudaraku. Tuhan pasti mencengkeram kita. Tuhan hanya mau kita satu, mengalami metanoia, beriman, menggunakan kodrat ilahi kita untuk terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga ketika hari Tuhan telah tiba, sangkakala ditiup. Pada waktu sangkakala terakhir ditiup, saudaraku, maka Tuhan Yesus datang di awan-awan, dan kita yang masih hidup akan diubahkan menjadi wujud kemuliaan. Bahkan mereka pun yang sudah mati, baik di darat maupun di laut, dalam sekejap itu mata kita mengecap dan membuka kembali. Itu semua diangkat bersama-sama, dan kita ketemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Kita ketemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Barang siapa yang beriman, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, dalam sekejap kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga, sembari menunggu sampai kedatangan yang kedua. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk memberikan kami pengertian supaya kami tahu bahwa keselamatan yang daripadamu Tuhan, ketika kami sudah menjadi anak-anak Allah, Engkau tidak akan membiarkan kami kehilangan itu semua, tapi Engkau mencengkeram kehidupan kami. Tapi yang paling penting adalah Roh Kudus-Mu yang telah Kau meteraikan dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan iman untuk kami boleh mengenali Engkau, untuk kami boleh hidup di dalam Engkau, untuk kami boleh terkoneksi dengan kodrat ilahi yang Kau berikan Tuhan. Sehingga tidak ada penghukuman lagi bagi kita semua yang hidup di dalam Kristus Yesus, yang berjalan tidak menurut daging, tapi berjalan menurut Roh. Demikianlah jaminan keselamatan yang Kau berikan kepada setiap daripada kami. Karena kami tahu bahwa ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ada dosa yang mendatangkan maut. Di 1 Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, ketika kita melakukan dosa, terkadang dosa itu tiap hari kita lakukan karena kita adalah manusia yang lemah. Tetapi Engkau mengatakan ada dosa yang tidak mendatangkan maut dan ada dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang membuat kita semua tidak beriman kepadamu. Yaitu apa? Tidak percaya kepada Yesus.
atau menghujat Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang mampu membuat setiap daripada kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk memberikan kami pengertian akan jaminan keselamatan, sehingga hidup kami ke depan akan menjadi lebih baik bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.